Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, hari ini kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari final project kami. Jadi di sini tuh kami membuat final project struktur data, yaitu membuat program tentang kebutuhan toko-toko. Nah, langsung sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan kelompok saya. Pertama, nama saya Maulidan Kawiyul Amin. Kemudian kelompok saya itu terdiri dari Hidayatullah Fajar Bimantara, Muhammad Sigit Nugroho, Ananda Tara Prahasti, dan Sakif Musoda. Langsung saja kepada presentasi kita. Nah, yang pertama itu ada kodenya sendiri. Di sini yang pertama akan menjelaskan adalah Ananda Tara Prahasti. Kepada Ananda Tara Prahasti, saya persilahkan untuk menjelaskan. Baik. Langkah pertama yaitu kita menginputkan iostream, conio.h, dan unistd.h. Define max 100 berarti bahwa variabel max nilainya adalah 100. Kemudian kita membuat array of struct dengan struct bernama barang. Kemudian diisi dengan variabel bernama data-data yang dibutuhkan, seperti nomor barang, nama barang, harga barang, dan stok, serta kita membuat objek yang berupa array dari struct tersebut dengan nama struct barang, max. Di sini kita membuat algoritma stack dengan membuat struct batas untuk menyimpan elemen stack teratas atau top element. Dan kita membuat objek dari struct batas dengan nama struct batas. Kemudian di sini terdapat fungsi awal yang berguna untuk menginisialisasi agar stack dalam keadaan kosong dengan mendeklarasikan nilai top elemennya sama dengan min 1. Kemudian ada fungsi isFull yang berguna untuk mengecek apakah stack sudah penuh atau belum dengan cara melakukan pengecekan. Jika top elemen sama dengan nilainya dengan nilai max dikurangi 1, maka stack itu penuh. Jika tidak, maka stack itu belum penuh. Selanjutnya ada fungsi isEmpty yang gunanya untuk mengecek apakah stacknya kosong atau tidak dengan cara melakukan pengecekan. Jika top elemen nilainya sama dengan min 1, maka stack itu kosong. Jika tidak, maka stack itu sudah terisi. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang akan menjelaskannya adalah Hidayatullah Fajar Bimantara. Kepada Hidayatullah Fajar Bimantara, saya persilahkan untuk menjelaskan. Oke. Di sini terdapat fungsi masuk barang, yaitu fungsi yang gunanya untuk memasukkan data-data dari barang dengan cara melakukan pengecekan. Jika fungsi isFull bernilai false atau fungsi isEmpty bernilai true, maka top elemen nilainya akan bertambah. Dengan kata lain, data pun masuk. Kemudian akan terjadi proses menginputan data secara manual menggunakan untuk tipe data in, sedangkan getLine untuk data yang bertipe string, agar tidak terjadi error di programnya. Nah, jika proses pengecekan kepada fungsi isFull bernilai true dan pada fungsi isEmpty bernilai false, maka proses penyimpanan penuh. Nah, selanjutnya di sini ada algoritma sorting. Di sini kita menggunakan selection sort ascending. Di sini kita mendeklarasikan variabel pembantu seperti TMP J, TMP harga, TMP stok, dan TMP nama barang yang nantinya berguna pada proses menukar nilai dengan cara menggunakan perulangan terus nilai dari data-data disimpan sementara ke variabel pembantu.
Kemudian dalam keadaan di mana nilai TMP kurang dari struk barang I-I per J dan J lebih dari sama dengan 0, maka data disimpan pada struk barang J plus 1. Kemudian nilai J sama dengan J min 1. Terus terjadi lagi penukaran data lagi. Jadi data yang diperoleh pada proses while akan disimpan ke variabel pembantu. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya sendiri yang akan menjelaskan. Selanjutnya, di sini terdapat fungsi tampil barang yang berguna untuk menampilkan data-data yang sudah diinputkan secara manual tadi pada fungsi masuk barang. Fungsi tampil barang ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan kepada fungsi isEmpty. Jika fungsi isEmpty bernilai true, maka yang akan ditampilkan adalah barang kosong. Jika hasilnya sebaliknya atau false, maka yang akan ditampilkan adalah nilai dari data-data yang sudah diinputkan tadi menggunakan pengulangan. Ini. Selanjutnya, terdapat fungsi cari barang yang merupakan algoritma searching yang selanjutnya terdapat fungsi cari barang yang merupakan algoritma searching binary search, yaitu algoritma searching yang mencarinya dengan cara menggunakan nilai tengah. Kita mendeklarasikan variabel pembantu yaitu cari middle first yang nilainya sama dengan 0. Cari middle dan first. Nah, first ini nilainya sama dengan 0. Kemudian last yang nilainya sama dengan top elemen atau struk data top barang. Kita juga mendeklarasikan status dan balik sebagai variabel pembantu juga. Kemudian, algoritma ini akan dilakukan dengan cara melakukan pengecekan jika fungsi isEmpty bernilai false, maka kita akan disuruh menginputkan nilai yang dicari. Atau, seperti ini. Jika ini bernilai false, atau dengan kata lain berarti fungsi empty itu berarti stack itu ada isinya, maka kita itu disuruh untuk menginputkan nilai yang dicari. Atau jika fungsi isEmpty bernilai true, maka akan tertulis barang kosong. Ini barang kosong. Kemudian proses selanjutnya adalah mencari nilai tengah dilanjutkan dengan jika keadaannya nilai first kurang dari sama dengan nilai dari last, maka akan dilakukan pengecekan lagi. Jika nilai tengahnya kurang dari yang dicari, maka variabel first nilainya sama dengan variabel middle ditambah 1. Jadi ini. Atau jika nilai tengahnya sama dengan yang dicari, maka akan menampilkan data-data yang dari barang yang dicari. Ini. Else if selanjutnya, atau jika nilai tengah lebih besar dari yang dicari, maka nilai variabel last sama dengan nilai variabel middle dikurangi 1. Nah, ini. Selanjutnya akan dilakukan terus-menerus sampai nilai yang dicari ketemu. Jika nilai status 1, maka yang keluar adalah data tidak ditemukan. Nah, seperti ini. Demikian dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh Muhammad Sigit Nugroho. Oke,
Selanjutnya terdapat fungsi update barang yang berguna untuk mengupdate atau mengubah informasi mengenai barang tersebut. Fungsi ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan jika fungsi isEmpty bernilai false yang berarti staknya ada isi. Proses selanjutnya yaitu kita akan kembali mendeklarasikan fungsi cari barang. Dalam fungsi update barang, ini akan memudahkan. Pertama, kita mendeklarasikan variabel ID middle yang nantinya disamadengankan dengan cari barang. Kemudian dilakukan pengecekan jika id middle tidak bernilai -1 alias data ditemukan, maka akan terjadi penginputan manual lagi untuk merubah data-datanya. Jika fungsi isEmpty bernilai true alias staknya kosong, maka akan keluar tulisan barang kosong. Selanjutnya ada fungsi hapus barang. Fungsi ini berfungsi untuk menghapus data-data dari barang yang ingin dihapus. Di sini kita mendeklarasikan variabel bentuk bantuan yaitu id middle A dan B. Nah, fungsi hapus barang ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan jika fungsi isEmpty bernilai false atau berarti staknya berisi. Proses selanjutnya kita menggunakan lagi fungsi cari barang. Kemudian kita bakal disuruh menginputkan nomor barang dari data yang ingin dihapus. Jika nomor barang tersebut ketemu, maka akan terjadi proses konfirmasi terlebih dahulu. Jika sudah dikonfirmasi, maka data tersebut akan dihapus. Jika fungsi isEmpty bernilai true, maka staknya tidak berisi. Maka akan ditampilkan tulisan barang kosong. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sakif Musnedak. Yang terakhir, ada fungsi main atau fungsi utama dalam program ini. Di sini kita mendeklarasikan pilihan login, fungsi awal, username, dan pass. Pada baris selanjutnya, terdapat info-info mengenai toko kita menggunakan cout, kemudian dijeda menggunakan sleep selama 1 detik. Selanjutnya, kita akan disuruh menginputkan username dan pass. Ini untuk alasan security, dan jika username sama dengan admin dan pass sama dengan admin, maka akan terdapat tulisan selamat datang admin. Dan jika kita tekan enter, akan muncul info toko dan juga fitur dari program yang tersedia. Proses selanjutnya di sini ada algoritma switch. Jika kita menginputkan 1, maka yang muncul fungsi masukkan barang. Begitu juga dengan nomor lainnya masing-masing dengan fungsi yang sudah disediakan. Dan jika username dan passnya salah, maka yang akan ditampilkan adalah username dan password salah. Dan nantinya akan dikembalikan ke proses penginputan username dan pass. Ya, terima kasih. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya kelompok kami akan menampilkan hasil dari program kami. Inilah merupakan tampilan awalnya. Di sini tuh kita disuruh memasukkan username kita, yaitu admin. Selanjutnya kita akan dimintai untuk memasukkan password kita, admin juga. Setelah di enter itu akan datang notifikasi selamat datang admin. Habis itu kita enter lagi. Terus terdapat info tentang toko kita juga dan fitur-fitur yang kami sediakan. Nah, yang pertama itu ada fitur masukkan barang. Itu untuk mendata barang-barang, yaitu kita coba untuk saja ide barang itu misalnya 1, kemudian nama barang
Piatos, harga barang 500, stoknya 10. Masukkan barang lagi dengan ID barang itu 5, kemudian nama barangnya itu Komo, harga barangnya itu 2000, stok barangnya 50. Masukkan barang lagi, ID barang itu 2, nama barangnya Sibar, harga barangnya 1000, stok barangnya 100. Nah, yang kedua itu ada fitur tampil barang. Nah, ini itu merupakan ya tampilan dari yang data-data yang tadi sudah dimasukkan melewati fitur yang pertama, fitur masukkan barang. Nah, terus di sini tuh kan tadi aku itu awalnya itu memasukkan ID barang yang pertama itu satu dulu, Piatos, lalu Komo yang dengan ID barang 5, terus diikuti dengan Zegar dengan ID barang 2. Tetapi di sini tuh tampilannya itu Zegar dulu dengan ID barang 2. Jadi itu di sini tuh sudah diterapin algoritma sorting. Jadi itu ya diurutkan berdasarkan ID barangnya. Kemudian ada fungsi update barang. Kita itu bakal diminta untuk masukkan ID dari barang yang dicari. Misalnya itu kita akan memasukkan ID dari yang dicari itu 5. Tekan enter. Satu itu kita masukkan perubahan. Misalnya ID barangnya tetap sama, namanya tetap sama, tetapi ada perubahan harga 1.500 dan stok barang juga sudah berkurang jadi 30. Nah, kemudian akan ada tulisan update berhasil. Itu ada fitur hapus barang. Itu akan mencoba menghapus barang satu. Nah, muncul datanya terlebih dahulu, baru ada proses konfirmasi, kita tekan Y. Maka data berhasil dihapus. Coba kita tampilkan sekali lagi. Nah, data yang ID barang yang pertama itu berhasil dihapus dan ID barang yang kelima itu Komo berhasil diupdate. Kemudian ada fitur cari barang juga. Nah, itu kita itu di sini disuruh untuk memasukkan ID dari barang yang dicari. Misalnya itu 5. Nah, maka akan tampil data-data dari barang yang kita cari. Kemudian log off yang terakhir itu. Nah, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.